Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesehatan Iman yang luar biasa ini. Dan saya berdoa Bapak Ibu dan teman-teman semua sehat ya, bahagia dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan apapun yang Bapak Ibu kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan tentunya menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua atas dukungannya selama ini. Dan itu sungguh sangat memberkati. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang bapak yang bernama Pak Hasan ya. Beliau bersaksi di channelnya Ibu Pendeta Deborah Kristanto. Dan bagaimana beliau bisa menjadi seorang penganut Kristen ya. Itu dimulai ketika adik beliau ya, yang masih kecil, yang masih bayi, meninggal dunia. Dan di situ dia terpukul dan sangat sedih. Dan mempertanyakan di dalam hatinya, kemanakah roh adiknya setelah meninggal. Itu membuat hidupnya menjadi berubah dan selalu memikirkan tentang apa yang akan terjadi dengan hidupnya. Dan pada akhirnya puji Tuhan, karena pergumulan hidup, beliau akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam suatu hal yang ajaib, di mana beliau mendengarkan suara nyanyian kur, ya, kur gereja di dalam telinganya. Nyanyian rohani yang bersifat kur, beliau dengarkan tiba-tiba di dalam telinganya. Dan dengan itu beliau terdorong untuk pergi ke gereja. Dan ajaib sekali, dari situlah mulai terjadi perubahan hidup dalam diri Pak Hasan. Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Ya, salam sukacita kepada pemirsa yang ada di channel Pastor Deborah Kristanto. Dan tidak ada yang kebetulan ya, jika bagi masyarakat yang dapat melihat channel tersebut, tidak ada yang kebetulan. Dan saat ini saya ingin menyaksikan latar belakang saya, dan semua manusia tahulah, saya tidak bisa memilih untuk dilahirkan dalam keluarga yang berhasil, keluarga dari suku, agama apapun, dan gender apapun, itu kedaulatan Tuhan. Jadi dengan mengisi kesaksian di channel ini, tujuan saya mau menyampaikan bahwa semua orang membutuhkan juru selamat dalam setiap aspek kehidupan ini. Sampai menemukan juru selamat yang memberikan pada suatu hari kelak manusia dapat sampai ke surga. Dan latar belakang saya lahir di keluarga yang sangat penuh penderitaan waktu kecil ya. Pada saat waktu itu saya lahir di latar belakang dari orang tua yang beraliran kepercayaan menyembah arwah-arwah nenek moyang. Jadi pada waktu kecil itu penderitaan yang kami alami, kami dari 7 bersaudara dan satu adik putri saya pada usia bayi meninggal dunia. Itu sangat membuat saya sangat kehilangan yang terdalam pada waktu itu. Namun saat itu saya tidak tahu kemanakah roh adik saya itu yang putri, sampai di mana dia. Karena paling dekat dengan saya. Saya sebagai anak sulung dan itu di pertengahan ya, adik putri saya yang meninggal pada usia bayi. Dan di situ saya mulai bertanya, di manakah roh adik saya yang putri itu. Namun saya tidak punya jawaban. Nah, pada saat itu walaupun kami di KTP orang tua saya beragama Buddha, tapi tidak, karena bayi tidak pernah disakramen secara agama apapun. Anak bayi. Lalu proses kehidupan, papa saya juga sangat orang yang punya ekonomi, jatuh bangun dalam segala hal, ganti usaha, kerja semua, berhasil gagal. Lalu nenek saya itu seorang yang taat, menyembah altar nenek moyang itu, ada beberapa generasi yang disembah, terutama altar kakek lah, ada disembah setiap hari tertentu, saya kurang tahu waktu itu. Lalu setiap penderitaan ekonomi, nasib sial yang dialami bapak saya, nenek saya itu selalu mendekati mesbah kakek saya dari pihak bapak. Dia selalu mengadu, mengapa kakek saya yang sudah duluan meninggal itu tidak menjadi dewa penolong setelah disembah. Yang sangat konyol, nenek saya itu sampai nangis, sampai membenturkan kepalanya di mesbah di altar sesembahan leluhur itu. Jadi momentum itu dilihat papa saya seperti tidak terima, dia emosinya luar biasa. Waktu itu saya masih umur sekitar 6 tahun lagi itu. Dia mengambil martil, dia menghancurkan mesbah penyembahan kepada arwah-arwah nenek moyang. Di situ kami mengalami suasana keluarga yang sangat ketakutan, yang paling mengagetkan, karena rumah kontrakan kami itu pada waktu itu sangat dekat, nggak sampai 200 meter dari satu sekolah negeri. Jadi anak-anak SMP, SMA itu pulang melihat tontonan yang cukup membingungkan. Kenapa nenek saya mengucurkan darah di kepalanya? Mengapa ada mesbah berhala? Ada mesbah yang menyembah leluhur itu dibuang papa saya ke jalan raya, dan jadi tontonan yang membingungkan bagi
siswa-siswi SMP SMA. Sampai rumah kami dipenuhi penonton anak-anak sekolah. Ada apa? Asumsi murid-murid yang pulang dan masyarakat yang lewat disangka papa saya mukul oma saya pakai sesuatu sampai berdarah. Padahal yang kami saksikan, mama saya juga nggak bisa mencegah cara papa saya lakukan itu. Yang itu papa saya ditegur oleh keluarga dekat. Nggak boleh demikian. Itu kan sesembahan leluhur nenek moyang, harus dihormati. Itulah aliran kepercayaan yang kami anut. Lalu proses demi proses, papa saya waktu sadar pada hari mau menyembahkan kepada roh leluhur itu, dia mulai dia pasang kembali. Dia mulai sadar pasang kembali. Dan gitu, berlangsung waktu ada sedikit rezeki, mulailah disembah kembali sesembahan kepada arwah-arwah leluhur. Tapi waktu berjalan terjadi lagi papa saya, waktu ekonomi anjlok, nenek saya dari papa saya ini, mulailah membentur kepalanya ke mesbah sembahan leluhur itu. Dan demikian sampai tontonan yang cukup, yang membingungkan ya. Kami nggak bisa malu, sangat menakutkan. Mama saya nggak bisa mencegah. Kami dalam suasana yang cukup, suasana ketakutan. Dan proses demi proses kehidupan itu, karena saya bertumbuh sampai usia masa sekolah, mau masuk sekolah aja, karena melaratnya ekonomi, oma saya harus minta beasiswa ke suatu sekolah yang memberikan beasiswa. Bukan kebetulan pada waktu itu ada seorang misionaris yang membuat sekolah untuk membantu orang-orang tidak mampu. Dan pada waktu itu oma saya, nenek saya dari papa itu mulai memohon bantuan beasiswa. Terus seorang misionaris yang mengelola perguruan Kristen tersebut bertanya kepada oma saya, mengapa kami butuh bantuan beasiswa? Di situ oma saya cerita, nenek saya cerita, dari masa lalu sampai masa sekarang, semua dalam penderitaan ekonomi, tidak mampu. Jadi oma saya mulai, misionaris ini sebagai pengelola sekolah itu mulai menceritakan, maukah oma didoakan supaya masa depan anak cucu oma itu menerima masa depan yang cerah. Di situ oma saya bilang, mau, bagaimana? Apakah saya harus beragama Kristen? Tidak, kata misionaris ini. Percayalah bahwa Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat datang ke dunia, pada mulanya tidak membawa agama, pada mulanya. Itu pesan yang sangat luar biasa. Pada waktu itu misionaris tersebut tidak mengajak kami masuk agama Kristen. Dan waktu berjalan kami berhasil masuk, dapat beasiswa di perguruan itu. Saking senangnya nenek saya itu berlutut di ruangan sekolah Kristen itu, setiap ada salib nenek saya jongkok dengan sukacitanya. Saya masih ingat doanya, Tuhan Yesus katanya, selamatkanlah generasi cucu-cucu saya itu, karena dia sangat sayang kepada kami. Dan waktu berjalan papa saya juga mengalami badai-badai kehidupan, badai ekonomi yang luar biasa. Jadi saya masih ingat waktu saya masih kecil bertamu ke rumah tetangga, ada juga seorang misionaris yang bercerita bahwa orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, nasibnya pasti diubah Tuhan, karena Tuhan menciptakan semua hari baik. Jadi proses demi proses, karena saya sekolah di perguruan Kristen itu, otomatis saya mulai belajar pengetahuan tentang Tuhan Yesus. Jadi pada waktu itu saya mulai mengerti, karena di ajaran leluhur ya, kami tidak mengenal itu tentang Adam dan Hawa, penciptaan, hari penciptaan, tidak tahu. Kami cuma diajarkan bahwa manusia akan meninggal dan terjadi reinkarnasi. Itulah batas-batas. Dan dari kesaksian ini saya mau menyampaikan bahwa semua orang beragama apapun, aliran kepercayaan apapun, setiap menghadap mesbahnya, agamanya, semua ingin ditolong Tuhan. Jadi dengan proses itu saya mulai nangkap rupanya pesan seorang misionaris itu waktu saya masih umur bersekitar 6 tahun, itulah benih pertama Injil yang saya terima, bahwa Tuhan itu membuat semua hari menjadi baik. Tapi saat manusia waktu Hawa mengambil buah terlarang itu di Taman Eden, itulah mulai terjadi manusia mengalami hari yang penuh kutuk dan masalah di dunia ini. Jadi proses demi proses, saya ikuti kurikulum pendidikan agama Kristen sampai remaja. Namun pada saat itu cuma sekedar yang logos ya, cuma sekedar pengetahuan saja. Jadi proses demi proses, kesulitan ekonomi terjadi di keluarga kami. Kami yang hidup 6 bersaudara itu cukup miris ya. Kadang waktu papa merantau itu, oma saya harus jadi pemulung, mengambil padi yang lepas ya, karena di depan rumah kami ada kilang padi. Pada waktu petani mau menggilingkan padi, ada tumpahan-tumpahan itulah yang ditabung seliter demi seliter. Saya itu jadi pemulung padi-padi yang tumpah di pinggir jalan. Jadi itu dilihat oleh famili kami yang mapan ekonominya. Mereka semua membantu kami. Dan ya maklumlah kalau manusia menolong kan terbatas. Jadi solusi mama saya mulai menjual makanan ternak pada zaman itu, waktu saya masih kecil. Itu delman itu, kuda itu yang di daerah kami sebut sado ya, mengangkat penumpang, terus sapi yang mengangkut barang-barang hasil bumi. Itulah kami menjual makanan ternak dari kulit ari. Kalau ada orang giling padi, itu ada kulit ari untuk makanan
kuda dan sapi. Dan di situ adik saya yang rajin itu, yang nomor 3 yang laki-laki, ikut ya mengayak, menyaring dari makanan ternak itu butiran beras ya, yang hancur-hancur menir ya, yang harus sekali. Itulah kami sering makan waktu masa kecil karena sulit ekonomi. Sampai kami masuk sekolah karena kesulitan ekonomi, yang mama kami bilang yang penting ada kecap aja, kecap untuk sama nasi tanpa lauk apapun, kadang kangkung lah atau terasi, itulah makanan favorit kami pada waktu kecil. Jadi proses demi proses kami 6 bersaudara, sampai adik-adik saya yang nomor 2 juga harus sekolah di situ sambil ngajar les untuk membiayai hidup, walaupun dapat beasiswa dia. Semua adik saya bahkan mau cari ikan untuk makan, adik saya harus lari pergi ke sungai cari ikan, mancing ikan atau jala ikan. Jadi pada waktu itu kehidupan ekonomi kami sangat melarat, sangat miskin sekali. Jadi proses waktu demi proses yang kami alami, ya saya juga harus terpaksa putus sekolah untuk kerja ya sama famili yang mapan. Di situ famili kami semua orang-orang yang baik hati mau menolong kami. Namun saya heran kenapa mereka yang berbuat baik pada saya nggak melakukan pelanggaran moral atau merugikan, tiba-tiba kami nggak bisa komunikatif. Pada waktu itu saya masih percayalah dengan ramalan-ramalan. Kalau saat ini kalau masih googling ya tentang Cap Gisio atau di kepercayaan Yunani tentang 12 bintang ya. Semakin saya percaya, semakin saya mengalami hari-hari yang nggak baik. Di situ saya mulai berpikir ya, kenapa saya mengalami yang demikian? Sampai satu hari ada pemilik keponakan bapak yang baik, saya ditempatkan kerja di situ di kota yang lain, dan dia sangat menolong saya secara belas kasihnya sangat tinggi. Pada waktu itu ada temannya seorang yang memiliki 20 hektar lahan yang terlantar ya di tepi pantai, yang masih habitatnya masih setiap air pasang itu luar biasa, biota laut, ikan, udang bisa kami panen. Jadi waktu saya ngajak teman-teman ikut mengambil hasil laut, hasil milik pribadi lahan itu untuk kami kelola, kami nggak sadar ya, rupanya penjaga lahan itu seseorang yang ada gangguan jiwa dan termasuk psikopat. Jadi waktu itu saya terbentur lah ya, kami tidak, contohnya hampir tiap malam kami makan satu meja di gubuk yang sama, kami ada 2 gubuk. Jadi waktu itu kami nginaplah di lokasi tersebut. Suatu hari air pasang, saya menganggap dia orang tua itu sebagai bapak, saya anggap sebagai bapak. Namun saya waktu itu saya nggak sopan, ibu itu istrinya juga di rumah, saya ngambil jalannya nggak permisi. Pada saat itu dia marah, timbul penyakit jiwanya mulai kambuh, dan dia mau ngajak kami berantem dengan sangat tragis lah kalau dibicarakan lebih vulgar. Akhirnya kami minta maaf, dan pada berikutnya kami tanya kepada penduduk desa, mengapa bapak itu yang gampang senyum, baik hati menurut kami, kenapa demikian? Akhirnya penduduk desa beritahu kami tidak kenal, rupanya bapak itu disuruh menjaga lahan itu karena seorang psikopat yang pernah menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri karena psikopat. Jadi pemilik lahan tidak memberitahukan kami bahwa yang menjaga lahan tersebut adalah orang yang sangat berbahaya. Jadi kami keluar dengan baik-baik. Di situ saya mulai merenung, kenapa pemilik kami yang mau menolong saya secara pribadi, karena mereka semua mapan ya, mampu dan mau. Tapi kalau saya setiap mau berhasil, ketemu hari-hari sial gitu. Di situ saya mulai berbeban berat ya. Setiap kegiatan hari-hari penyembahan arwah leluhur tetap saya sembah. Namun saya tidak menemukan jalan keluar. Jadi mama saya bertanya ke kelenteng kepada pendeta Buddha. Pendeta Buddha itu melihat bahwa karena akibat papa saya yang sering membuang patung berhala, patung-patung penyembahan pada arwah-arwah nenek moyang itu, akibatnya ada pada saya, terutama saya anak sulung. Jadi saya mulai menyadari saya butuh solusi ya. Waktu itu terngiang di hati saya, waktu kecil, kalau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, setiap aspek kehidupan kami saya akan berubah. Berarti saya harus cari alam supranaturalnya sang juru selamat Tuhan Yesus. Pada waktu itu, pada hari Minggu, saya nggak ada berencana mau ke gereja. Namun tiba-tiba di telinga saya terdengar suatu konser seperti kor yang nggak pernah saya dengar di gereja manapun, mendorong saya untuk menghadiri pertemuan ibadah orang Kristen. Dan pada waktu itu proses demi proses, Tuhan izinkan saya bertemu dengan komunitas dari latar belakang seperti kami aliran kepercayaan yang belum percaya Yesus. Kami bertemu di komunitas itu, termasuk gembala sidangnya seorang yang latar belakang seperti kami, yang latar belakang juga menyembah arwah leluhur. Dan dengan kesaksian ini, saya mau beritahu kepada yang masih beragama kepercayaan leluhur, pasti mereka punya tujuan ya. Setiap yang mereka sembah pasti akan menolong mereka. Saya tidak mau menghakimi
apapun agama dan penyembahan setiap manusia. Dengan di channel kesaksian ini, saya menghormati agama apapun, aliran kepercayaan apapun, apapun ritualnya saya nggak mau menghakimi. Itu hak masing-masing. Namun yang mau saya sampaikan, bahwa perjalanan rohani saya untuk mengenal Tuhan Yesus Sang Juru Selamat itu, saya baru sadar ya, dengan penderitaan hidup itu, yang menderita, saya nggak bisa mengeluarkan air mata dalam setiap penderitaan hidup. Sampai saya masuk ke dalam bimbingan seorang gembala sidang di banyak orang jiwa-jiwa dimenangkan di komunitas itu. Pada saat pergantian akhir tahun, menjelang jam 12 malam, mau ke jam 1, di situ ada lonceng pergantian tahun, ada semacam lonceng gereja. Saya heran kok air mata saya mengalir deras sekali, kok kekosongan hati saya, beban berat saya mulai terangkat. Jadi di situ proses yang saya alami. Di situ saya baru tahu istilah sekarang lahir baru ya. Rupanya waktu saya masih sekolah di perguruan Kristen, saya cuma mendengarkan yang logos, yaitu juga baik dan benar. Namun saat saya lahir baru, saya baru ngerti, manusia yang lahir ke dunia ini, yang kami dapat bimbingan rohani, semua manusia di kolong langit ini pada lahir ke muka bumi secara lahir ya, semua manusia pernah nangis. Itu pesan rohani dalam batinnya, dalam rohnya adalah setiap manusia yang lahir ke muka bumi ini, biar dia lahir di keluarga konglomerat juga akan menangis. Pesan rohani yang kami dapat, manusia pertama lahir ke dunia ini butuh diselamatkan. Itu pesan rohani. Jadi pada saat saya lahir baru, saya bisa mengeluarkan air mata untuk menyegarkan hati saya yang kosong, penderitaan hidup yang berat. Di situ saya menemukan arti kelahiran baru. Namun proses ya, seperti Ibu Deborah sering mengajarkan, ada halaman, ruang suci, ruang suci, kami mulai dibimbing. Pada saat masih saya, istilahnya masih orang percaya di halaman, saya masih banyak diproses, dibentuk, dan pada waktu itu gembala sidang itu memfungsikan saya sebagai aktivis, selalu ikut seminar. Pada waktu itu saya nggak mau, saya tolak, saya lari ke komunitas di keluarga, pulang ke kampung halaman. Di situ saya tetap diperhadapkan dengan komunitas-komunitas orang yang bersaksi, orang yang bergerak dalam momentum kairos ya. Dulu kan masih kronos, saya mengerti pengetahuan tentang Tuhan ya. Jadi dalam pertumbuhan rohani mulailah saya masuk dalam komunitas yang karunia Roh Kudus bekerja pada waktu itu. Saya kok tergerak ya, sering dengan komunitas yang baru, ada pertemuan doa, nggak banyak orang. Jadi pada waktu itu saya nggak tahu apa itu karunia nubuat, karunia profetik. Saat pada saat itu saya belum tahu. Tapi saat seorang omama tua, dia bernubuat kepada seseorang dan digenapi, dan seorang oma tua ini sangat akurat dan punya kedewasaan rohani dan buah-buah Roh Kudus. Jadi sangat dihormati karena dia tidak pernah mau menceritakan privasi siapapun di komunitas orang percaya tersebut. Dan sudah saya mulai belajar. Saya mulai rajin ikuti pertemuan doa. Saya lihat apa rahasia orang Kristen ini. Kok kenapa saya baca Alkitab kok nubuatan ada, tapi yang mengalami sedikit. Jadi pada suatu pertemuan doa, datanglah tiba-tiba, saya tidak mengejar nubuatan, saya tidak pernah mengejar karunia-karunia roh. Tiba-tiba nubuatannya pada saya, dia tegur saya. Saya fokus pada hal-hal yang rohani. Dia sampaikan pada waktu itu, semua mama kandung saya, 5 saudara kandung saya pada waktu itu, belum ada yang percaya Tuhan Yesus. Belum ada yang menerima proses itu. Jadi pada waktu itu, nubuatannya yang disampaikan bahwa semua ibu saya, semua saudara-saudari saya, bahkan menantu mama saya, semua diselamatkan. Dan pada saat ini terbukti ya nubuatan itu. Saya setuju dengan YouTube Ibu bahwa orang percaya jangan mengejar nubuatan. Ya, jadi berikutnya dalam pertumbuhan rohani, kenapa saya tertarik dengan channel-channel YouTube ini ya? Saya tahu Tuhan izinkan manusia membuat internet, YouTube, pasti ada rencana Tuhan yang indah ya. Ada misi Tuhan bahwa amanat agung akan disampaikan lebih nyata. Mungkin masyarakat di dunia ini melihat tiap hari tetap ada kesaksian rohani dari segala suku bangsa, membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dari setiap aspek kehidupan. Dan pertumbuhan rohani saya mulai bertemu dengan komunitas yang ngajak ya, sering ada seminar KKR. Saya diajar Tuhan level-level iman. Jadi pada waktu itu saya bukan seorang aktivis yang terdaftar di KKR ya. Pada waktu itu di kota kami ada KKR. Jadi saya belajar bagaimana beriman ya, mendoakan orang cacat. Karena dulu mentor rohani saya menemukan orang-orang yang ditolak dokter dan disembuhkan dari penyakit bahaya. Jadi pada KKR itu saya bukan dari pendoa utuh, saya cuma volunteer ya, relawan mendoakan orang-orang yang cacat dan penyakit berat. Jadi pada waktu itu saya mendekati seorang anak yang cacat, masih balita. Pada saat itu saya mau fokus. Tiba-tiba mau fokus,
orang tuanya ngantar lagi kembarannya juga cacat. Pada waktu itu saya ngaku pada Tuhan Yesus, Tuhan, saya tidak percaya kalau dua ini dapat disembuhkan. Tapi saya mau percaya pada Tuhan Yesus. Saat ini tolonglah saya yang tidak percaya ini. Saya nggak berani tumpang tangan, saya nggak berani doakan. Saya mengaku saya tidak memiliki iman untuk menyembuhkan. Pada waktu itu saya luar biasa kemuliaan Tuhan datang. Salah satu anaknya lari dengan lari sangat kencang, kakinya di mujizat pertama yang saya lihat tanpa saya doakan. Saya baru tahu di Alkitab juga Injil ada mencatat, jika iman kita tidak cukup, kita mengaku, Tuhan, tolonglah saya yang kurang percaya ini. Jadi itu pengalaman rohani yang saya alami, dan di komunitas berikutnya saya baru tahu, oh, karunia Roh Kudus juga kasih penglihatan. Ada yang bisa melihat malaikat, dan perlu diuji ya, orang yang bernubuat dan penglihatan juga diuji. Namun saya tidak mengejar karunia penglihatan, tapi kami komunitasnya ada pemimpin rohani yang dewasa menguji. Jadi proses demi proses saya baru tahu bahwa malaikat Tuhan itu menyertai orang percaya itu benar-benar ada. Ada lebih kurang 6-7 tahun yang lalu, kedua mata saya pernah dioperasi katarak. Jadi pada waktu itu Tuhan pertemukan kami dengan seorang dokter yang juga cinta Tuhan Yesus ya. Dia seorang percaya yang diberkati di satu kota, dan dokter ini kami bertemu. Jadi dalam mesbah doa keluarga, Tuhan izinkan dalam mesbah itu dapat penglihatan dari keluarga kami bahwa nanti di meja operasi katarak tersebut, dokter itu ditemani malaikat Tuhan. Jadi itu cukup ya membuat iman saya bertumbuh karena karunia penglihatan. Ini nggak dibuat-buat, dengan murni. Jadi setelah saatnya kedua belah mata saya selesai dioperasi, kan di konseling dokter, apa hasilnya setelah dioperasi? Dia cuma bilang, dok, kita sama-sama yang beriman pada Tuhan Yesus. Waktu kami doa di meja operasi dokter, Tuhan kirim malaikat menyertai pelayanan dokter. Di situ dokter yang sangat bersuka cita. Saya belum pernah dengar jawaban dari pasien saya. Ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya masih terus belajar ya. Karena latar belakang kami generasi yang awal ini sama saya baru percaya Tuhan Yesus sebagai sang juru selamatnya. Tapi itu udah rahasia Tuhan yang saya tidak mengerti. Pribadi Tuhan Yesus Tritunggal itu saya alami ya. Bukan saya ketahui secara teologi, tapi saya alami. Dia sebagai Bapa yang mencukupkan kebutuhan kami. Pada saat dulu kami belum diselamatkan. Kami harus hidup dari belas kasihan orang, harus hidup ya. Sampai kami harus beli beras itu per liter ya. Per kilo, per liter, sangat apes nasib kami. Dan sewa rumah kontrakan hampir bertahun-tahun tidak dibayar. Dan pemilik rumah rendah hati mengampuni kami waktu itu belum sanggup bayar. Walaupun akhirnya mama kami bayar. Dan sebagai Yesus sebagai juru selamat, ya saya alami ya proses kerohanian itu. Jadi pada waktu dulu saya tidak minum kopi, namun pikiran saya jalan terus, saya nggak bisa tidur. Apakah saya perlu didoa kelepasan? Dan pada waktu itu seorang pelayan Tuhan mendoakan saya. Ya dia doakanlah segala kutuk, nenek moyang dan sebagainya. Lalu karena hampir 24 jam sebelumnya saya tidur, saya perlu doa pelepasan. Pada waktu itu dalam nama Tuhan Yesus, pelayan Tuhan ini yang diurapi, saya baru tahu, oh karunia kelepasan itu ada. Dan saat kelepasan itu terjadi, dari kerongkongan saya seperti ditendang roh jahat. Memang tidak luka ya, tapi roh jahat itu meninggalkan pesan, oh saya sudah keluar katanya. Di situ malamnya saya baru bisa tidur dengan damai. Jadi proses kelepasan itu. Cuma dalam perjalanan iman, saya sangat takjub ya dengan kitab kehidupan ini. Jadi saya pernah dengar ada waktu Tuhan, waktu manusia, dan waktunya iblis. Dan saya mulai belajar ya, di Yohanes 10, ayat 10, bahwa iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan rezeki manusia dan kehidupan manusia. Namun Yesus datang memberikan hidup dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Namun bukan kebetulan saya mulai belajar mengapa di kitab Imamat 10:10 juga tertulis, kita diajar Tuhan untuk membedakan mana yang najis, mana yang kudus. Sampai di Korintus 10, 2 Korintus 10 atau 1 Korintus 10 juga mengajar. Saat kita mengucap syukur, itulah waktu Tuhan, dan waktu persungutan. Ini terjemahan yang saya dapat. Pengertian remahnya, di setiap persungutan, hadirlah waktu iblis, setiap waktu mengucap syukur, itulah hadirlah kemuliaan Tuhan. Jadi nama Yesus itu kami alami, kami mengerti kuasanya. Dan setiap orang-orang yang pernah didoakan nama Tuhan Yesus ada mujizat. Perjalanan rohani saya sampai mengalami Roh Kudus, ya itu dari korporat, bisa melihat karya-karya Tuhan, penglihatan, dan kemuliaan Tuhan semuanya digenapi. Dan pada komunitas kami ada seorang ibu, karena dia punya papa kandung yang sangat menyayangi dia. Pada saat papa kandungnya meninggal, Tuhan izinkan sebelum pemakaman, dia lihat roh papanya di surga. Itulah kami yakin itu karunia Roh Kudus. Sampai di komunitas berikutnya kami lihat juga, anaknya melihat roh bapaknya bersama malaikat Tuhan di surga. Terakhir, putra saya, ada anak kandung saya, juga melihat tantenya dari istri saya punya kakak yang juga meninggal.
di pertemuan ibadah di hari Minggu, dia lihat tantenya, rohnya menyembah Tuhan di surga. Jadi Roh Kudus itu kami alami, Yesus itu kami alami, namanya yang berkuasa. Setiap perjamuan kudus kami ingat, dia telah menebus dosa kami. Terus Bapak itu, kami selalu pakai doa Bapak kami, menghadirkan waktu Tuhan. Jadi semua orang ya, kalau secara nalarnya ingin ya, waktu yang baik, waktu Tuhan. Dan saya terlalu yakin, semua orang di kolong langit ini, kalau mendengar nama Juru Selamat itu sangat bahagia. Namun yang luar biasa, dalam bahasa Indonesia, kata terima kasih. Di situ ada pesan profetik yang saya dapat. Jadi terima kasih itu kan Tuhan, kasih itu Yesus. Jadi setiap kata-kata ucapan terima kasih itu berarti ada kata profetik pada setiap di horizontal. Dan yang luar biasa saya ikuti terus channel Ibu ya. Dalam rupanya orang Kristen itu, orang yang sudah lahir baru, tidak berhenti untuk percaya saja, tapi bagaimana mengalami berkat-berkatnya. Terakhir ya, waktu saya bagikan video terakhir Ibu, dimensi ilahi, dimensi rohani. Jadi ada frekuensi lah ya. Tidak semua orang Kristen atau orang percaya itu bisa next level untuk nangkap ya. Tapi syukur saya mulai belajar. Ya ini saya ikuti, terus ikuti. Mungkin di pengajaran Ibu Pastor Deborah ini ada hal-hal yang baru ya. Satu sisi yang baru, bahwa bagaimana irama Roh Kudus ya dalam setiap pengajaran Ibu sampaikan. Dan yang paling luar biasa waktu kami bagikan tentang keseimbangan itu. Nah, itu banyak orang sangat diberkati tentang keseimbangan. Contohnya kalau dulu karena kami banyak berteman dengan orang-orang di misi kan, mereka pakai doktrin, ayo pikul salib, tapi lupa bahwa orang pikul salib juga perlu mengalami saat-saat yang diberkati ya. Akhirnya setelah mereka ngerti ada supaya seimbang itu jangan memberangus lembu yang mengiri. Ya seorang hamba Tuhan jangan dipaksa terus untuk sebagai itu demikian memberat dia pikul salib. Jadi doktrin pikul salib itu harus seimbang juga kami lihat. Iya betul. Dengan hikmat Tuhan dulu kami waktu masih aliran kepercayaan. Taat itu begini Bu Pastor. Taat itu akronimnya pada waktu kami belum lahir baru masih punya aliran kepercayaan. Kami kan bisa pergi dari satu tempat aliran kepercayaan ke aliran kepercayaan yang lain. Jadi pada saat itu taat itu dari bawah ke atas tanpa mengenal siapa itu pencipta. Jadi waktu itu kami menganggap bahwa setiap dewa itu bisa kami atur. Contohnya taat itu terus aku atur Tuhan pada waktu belum lahir baru. Pokoknya yang kami sembah itu harus kami atur. Itulah pengalaman dulu ya sebelum lahir baru. Namun setelah mengenal Tuhan terbalik Bu Pastor. Taat itu bagaimana Tuhan atur aku terus. Roh Kudus atur aku terus untuk bisa taat. Jadi bukan kekuatan kami lagi. Betul sekali. Ya. Jadi pengalaman-pengalaman sekolah kehidupan itu yang saya alami. Ya. Jadi sangat kemuliaan Tuhan ya. Karena YouTube saya bisa ketemu kemuliaan Tuhan menyertai pelayanan Ibu Pastor di beda lokasi, tapi dalam satu kasih karunia waktu Tuhan. Amin. Kemudian Ibu Pastor Deborah. Ya. Terima kasih. Luar biasa, Pak Ahsan, kesaksian yang dahsyat. Saya percaya teman-teman semuanya yang ada menyaksikan di YouTube ini juga diberkati luar biasa. Puji Tuhan kesaksian yang luar biasa dan cukup lengkap ya. Dan tentunya kita bersyukur bahwa Tuhan menjamah setiap orang dari berbagai macam latar belakang, berbagai macam ras, berbagai macam golongan. Dan kita sungguh sangat berbangga bahwa Tuhan yang mengasihi kita, mengasihi seluruh umat manusia di dunia. Dan puji Tuhan Pak Ahsan sekarang sudah menjadi anak Tuhan, melayani Tuhan, dan terus bersaksi demi nama Tuhan, dan dipakai Tuhan luar biasa. Nah Bapak Ibu dan teman-teman semua, mari kita terus melayani Tuhan, bersaksi, dan tentu juga berdoa tentang keselamatan jiwa-jiwa yang harus mengalami kasih Kristus. Berdoalah bagi bangsa dan negara kita, dari Sabang sampai Merauke, dari Kepulauan Miangas sampai Pulau Rote. Jangan sampai kita lalai, abai, atau masa bodoh. Tapi Tuhan mendorong kita dengan Roh Kudus untuk mendoakan mereka dengan kasih Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, kita dituntut Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Tetaplah percaya, tetaplah semangat, tetaplah jadi berkat. Tuhan mau berkati kita semua di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.